Satrio Piningit itu untuk membangkitkan hati dan jiwa para manusia bumi Nusantara itu sendiri agar maju. Mustahil bagi kita semua merasakan Indonesia ini penuh dengan kejayaan. Mustahil, itu semua terbukti. Semua kemakmuran dan kejayaan Nusantara ini berada dalam jiwa dan hatinya para manusia bumi Nusantara itu sendiri. Jika ingin negara bumi Nusantara ini, mari kita bangun dari ketertiduran hati kita, sahabat. Jangan lagi ada doktrin yang dari Arab itu tersebut. Apa yang doktrin dari Arab? Doktrin-doktrin yang telah membunuh jati diri kita sebagai bangsa bumi Nusantara, Indonesia Raya, Indonesia tercinta. Membangunnya dengan apa? Bumi Nusantara ini harus dibangunnya itu. Dibangunnya harus dengan kembalinya kita kepada jati diri manusia bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi jangan terpengaruhi oleh doktrin-doktrin dogma dari luar. Ya, dari luar negara lain itu tidak boleh lagi kita gunakan. Seperti itu. Untuk memajukannya bumi Nusantara ini harus berada dalam kepercayaan hati kita masing-masing. Kita bangun negeri ini dengan kompak bahwa kita adalah satu untuk membangun negeri ini, membangun negara ini. Seperti halnya sekarang yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menggugah rasanya beliau kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia agar ayolah bersama-sama, jangan lagi ada musuh dari belakang. Sudahlah, bertaubatlah kalian, wahai para penjahat, para koruptor, para maling hartanya negara, sudahlah. Karena yang namanya koruptor, korupsi itu berbahaya untuk kemakmuran negara kita sendiri. Contoh, kemakmuran kita bisa mulai dari air. Air itu adalah sumbernya kemakmuran di suatu negeri. Kita harus membangun waduk atau tempat-tempat air untuk agar negeri ini subur dan makmur. Namun itu juga harus kita kondisikan keselamatannya dalam jangka panjang. Karena walau bagaimanapun tahun demi tahun waduk-waduk tersebut itu harus diperbaharui bangunannya, alias nilai dari keroposnya waduk tersebut harus istilahnya itu dikuatkan kembali. Jadi setelah
dikeringkan air waduk tersebut misalkan sudah 30 tahun. Nah, waduk tersebut harus diperbaharui lagi oleh pemimpin yang akan datang, seperti itu. Itu untuk nilai air, sumber air. Karena kemakmuran negeri ini bisa terjadi penghijauan, perkebunan, karena perkebunanlah yang menolong kesuburan di negara itu sendiri, seperti halnya negara Cina. Kita bisa lihat negara Cina adalah suplai makanan terbesar dari pertanian, ya. Jadi mereka itu ada semacam menteri pertanian yang bisa memecahkan semua masalah di dalam negerinya. Di dalam menteri pertanian tersebut, mereka itu mengumpulkan kelompok para petani lokal, istilahnya para petani pemerintah, itu untuk menanam berbagai macam jenis pohon dan sayur-sayuran. Jadi kita meminta kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia agar bisa memecahkan masalah dalam segi kemakmuran dari pertanian, seperti itu. Setelahnya terpecahkan, maka negara kita ini akan menjadi negara yang makmur, karena sumber air di negara kita ini sangat banyak sekali untuk kemakmuran dari lahan pertanian. Setelahnya negara Cina itu berhasil dari masalah kemakmuran atau kesuburan pertaniannya, negara Cina maju lagi dalam hal perikanan. Jadi perikanan itu harus dikelola. Petani dari perikanan itu harus berkumpul bersama menteri dari perikanan udang, dari perikanan jenis-jenis ikan yang bisa dimakan untuk sampai bisa ekspor ke berbagai negeri. Nah, itulah berada di negeri Cina. Jadi sistem apa yang akan dipakai di negeri ini, itu kita harus buktikan, seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kita harus buktikan kepada negara bahwa kita bisa lebih tinggi daripada negara-negara mereka semua. Kenapa? Kita harus bisa sangat yakin sekali, karena sahabat semua, di era akhir-akhir ini, penentuan akhir ini, negara-negara luar sedang mengalami peperangan yang sangat drastis. Jadi untuk tujuan akhirnya mereka membutuhkan negara kita sebagai negara kedaulatan, negara keamanan, negara yang tidak bisa digoyahkan oleh negara manapun. Untuk suplai pangan, silahkan kita suplai kepada negara-negara lain, tapi ingat, negara lain harus membayar hasil jerih payah negeri kita sendiri. Seperti itu. Seperti halnya luar negeri mau bergabung
dengan negara kita untuk bercocok tanam padi misalkan. Nah, itu dalam bercocok tanam padi tersebut kita harus yang lebih banyak mengambil keuntungannya daripada negara luar tersebut, meskipun negara luar tersebut itu yang siap memberikan alat untuk pertanian tersebut, karena ini adalah negara kita, tanah kita, lahan berada di tempat kita. Mereka hanya ingin mendapatkan dan merasakan hasilnya dari negeri kita. Untuk Menteri Pertanian, kami sebagai rakyat kecil mohon itu diperhatikan agar negeri ini, negara Republik kita ini, bisa makmur ke semua pelosok desa dengan total beras satu rumah yaitu 10 karung, dengan anak-anak tidak ada lagi yang terlantar, tidak ada lagi yang mengemis dengan meminta-minta ingin makan, tidak ada lagi yang narik beca, ya, tidak ada lagi manusia-manusia yang mendapatkan kesedihan dalam hidupnya. Semoga ini semua bisa dirasakan oleh pemimpin-pemimpin kita yang berada di negeri ini. Agar apa? Agar merasakan jerit dan tangisnya rakyat jelata, rakyat kecil-kecil itu yang menginginkan makan, menginginkan kesejahteraan pada negeri ini. Semoga para pemimpin kita amanah dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat, sebagaimana para profesor telah memberikan ilmunya kepada para murid-muridnya, agar di kehidupan nantinya mereka mendapatkan kebahagiaan yang luas. Terima kasih. Selamat sore, salam Satrio Piningit, untuk membangkitkan jati diri kita sebagai manusia bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.